siang, berjumpa kembali di channel saya, Vlog. Pada video kali ini, saya akan membahas materi pengenalan kimia lanjutan. Jika sebelumnya kita telah membahas hakikat dan peranan ilmu kimia, pada video kali ini saya akan membahas metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Kita akan bahas metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Jadi ketika kita ingin melakukan suatu riset atau penelitian, baik tingkat SMA maupun tingkat universitas, maka kita harus memahami metode ilmiah ini. Metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita. Metode ilmiah sendiri terbagi ke 6 hal. Langkah-langkahnya ada sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah. Kedua, melakukan pengamatan. 3, menyusun hipotesis. 4, melakukan percobaan. 5, melakukan analisis data. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, merumuskan masalah. Segala sesuatu yang akan diteliti dan dipecahkan tentunya berawal dari sebuah masalah yang berupa pertanyaan ilmiah yang harus dijawab dengan melakukan sebuah percobaan dan penelitian secara ilmiah. Jadi langkah awal ketika kita ingin melakukan suatu riset atau penelitian, maka kita harus mencari masalahnya dulu. Masalah apa yang terjadi di lingkungan kita? Ambil contoh misalkan yang sedang booming COVID-19, atau yang lain misalkan sampah plastik, atau yang lain terkait kesehatan misalkan penyakit kanker semakin merajalela. Nah, itu nanti bisa diambil sebagai sebuah problem yang nanti akan kita carikan solusinya melalui sebuah riset. Lanjut. Lalu yang kedua, melakukan pengamatan. Setelah merumuskan masalah, langkah selanjutnya adalah melakukan penelusuran informasi dengan cara mempelajari hasil penelitian sejenis. Bisa diambil dari jurnal, skripsi, buku, dan lain-lain yang mungkin telah dilakukan atau melakukan observasi lapangan. Nah, jadi nanti ketika kita sudah menemukan masalahnya, nah nanti kita coba melakukan penelusuran informasi. Bisa melalui jurnal, ya, melalui skripsi, melalui buku, ya. Ambil contoh misalkan sampah plastik. Nah, jadi penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain itu apa sih solusinya terkait sampah plastik, ya. Misalkan material plastiknya diganti, ya, atau mengurangi intensitas sampah plastik, atau sampah plastiknya supaya tidak terbuang percuma didaur ulang atau bahasa lainnya recycle, ya. Nah, nanti ketika kita mencari sebuah informasi, ya nanti bisa di sini melalui Google Cendekia. Jadi Google Cendekia ini search engine kumpulan informasi-informasi atau kumpulan-kumpulan riset yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Ya, jadi Google Cendekia nanti bisa di search ya, Google Cendekia, nanti di situ terdapat kumpulan jurnal, skripsi, buku, dan lain-lain. Lanjut. Lalu yang ketiga yaitu menyusun hipotesis. Apa hipotesis? Yaitu informasi-informasi yang diperoleh dari pengamatan dan observasi digunakan untuk menemukan jawaban sementara dari problem tersebut. Hipotesis sederhananya adalah jawaban sementara. Nah, hipotesis ini perlu diuji kebenarannya melalui data-data hasil eksperimen. Jadi nanti hipotesis ini atau dugaan sementara ini diperlukan, ya. Jadi misalkan kita ambil masalahnya sampah plastik. Nah, sampah plastik itu kita setelah menelusuri informasi yang terkait, kita dapat nih, misalkan kita ganti materialnya dengan apa? Misalkan dengan kulit singkong gitu. Kulit singkong itu kan jarang terpakai ya. Nah, bisa tidak digunakan sebagai suatu plastik yang dia ramah lingkungan. Nah, nanti di sini
dibuat sebagai hipotesis. Nah, jadi nanti pertanyaannya gitu ya, bisa tidak kulit singkong digunakan sebagai alternatif plastik yang ramah lingkungan gitu. Nah, nanti untuk membuktikannya kita perlu eksperimen, kita perlu riset. Lanjut, melakukan percobaan. Nah, melakukan percobaan ini berarti kita telah masuk ke laboratorium ya. Jadi nanti kalau misalkan risetnya tentang sains ya, nanti masuknya pasti ke lab ya. Kalau risetnya tentang kimia berarti masuk ke lab kimia. Risetnya tentang biologi berarti masuknya ke lab biologi. Risetnya tentang pertanian berarti masuk ke lab pertanian dan sebagainya. Dalam merancang eksperimen harus dilakukan kontrol terhadap kondisi eksperimen. Untuk mengontrol kondisi tersebut, kita perlu mengenal adanya variabel penelitian, yaitu penyebab terjadinya perubahan. Ada 3 variabel penelitian. Yang pertama variabel bebas, yaitu variabel yang apabila diubah oleh pelaku eksperimen akan menyebabkan adanya perubahan terhadap variabel lain. Nah, ambil contoh variabel bebas adalah suhu, di mana ketika suhu diubah maka variabel yang lain akan berubah. Jadi misalkan ketika suhunya ditinggikan atau dipanaskan ya, kalau dipanaskan berarti kan suhunya semakin tinggi. Nah, itu akan berdampak pada, misalkan kita ambil risetnya tentang kulit singkong tadi, nah terhadap plastik yang ramah lingkungan. Nah, itu nanti tingkat kekerasan dari plastik itu gimana, efektif apa tidak. Nah, itu contoh variabel bebas. Kemudian ada variabel terikat, yaitu variabel yang perubahannya disebabkan oleh berubahnya variabel bebas. Nah, ini berarti variabel terikat yang dia itu hanya bisa dilihat dari adanya variabel bebas. Jadi kalau variabel bebasnya tinggi, maka variabelnya yang terikat akan berpengaruh juga gitu. Kemudian variabel kontrol, yaitu variabel yang harus dikondisikan sedemikian rupa. Nah, ini nanti di tengah-tengahnya antara variabel bebas dan variabel terikat. Lanjut, penerapan metode ilmiah. Pada tahun 1958 terjadi masalah, yaitu wabah penyakit di kota Minamata, Jepang. Ratusan orang mati akibat penyakit yang aneh dengan gejala kelumpuhan syaraf. Maka para ahli kesehatan menemukan masalah yang harus segera dicari solusinya. Melalui pengamatan yang mendalam dari data sosial dan data klinis, dapat tarik suatu hipotesis atau dugaan sementara bahwa penyakit Minamata disebabkan oleh logam berat atau air raksa. Untuk membuktikan benar tidak hipotesis tersebut, maka dilakukan suatu riset atau eksperimen. Setelah riset dilakukan, diperoleh data yang nanti akan dianalisis dan diolah. Dan nanti akan diperoleh kesimpulan bahwa air laut dan ikan-ikan di Teluk Minamata tercemar logam berat. Demikian juga orang-orang yang terkena penyakit aneh. Semuanya mengandung air raksa yang tinggi dalam tubuhnya. Lalu disusun suatu teori bahwa penyakit tersebut diakibatkan oleh keracunan logam merkuri akibat adanya ikan yang mengandung logam berat air raksa. Lanjut ke laboratorium kimia. Untuk lab kimia sendiri nanti dibagi ada pengenalan bahan-bahan kimia, terutama simbol-simbolnya, alat-alat kimia, dan apa saja harus dilakukan ketika ada di lab kimia. Yang pertama, bahan kimia. Yang pertama di sini ada bahan yang sifatnya eksplosif atau bersifat mudah meledak. Bahan ini dapat meledak dengan benturan, gesekan, pemanasan, api, dan sumber nyala lain, bahkan tanpa oksigen. Contohnya amonium nitrat, nitroselulosa, dan trinitrotoluen atau biasa dikenal dengan TNT. Untuk keamanannya, hindari benturan, gesekan, pemanasan, api, dan sumber nyala lain. Berikutnya ada oxidizing, yaitu pengoksidasi. Biasanya tidak mudah terbakar, tetapi bila berkontak dengan bahan yang mudah terbakar, akan dapat meningkatkan resiko kebakaran secara signifikan.
Contohnya ada hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Untuk keamanannya, hindari panas serta bahan mudah terbakar dan reduktor. Berikutnya ada bahan yang sifatnya mudah terbakar atau flammable. Bahan ini merupakan cairan yang memiliki titik didih yang rendah. Bahan ini amat sangat mudah terbakar yang berupa gas dengan udara dapat membentuk satu campuran yang bersifat mudah meledak di bawah kondisi normal. Jadi kita waktu waspada dan hati-hati terhadap bahan ini. Contohnya yaitu dietil ether yang berupa cairan dan propana yang berupa gas. Kemudian ada dangerous for environment, yaitu berbahaya bagi lingkungan. Bahan ini dapat menyebabkan gangguan ekologi. Contohnya tributil timaklorida, tetraklormetan, seperti pentana, AgNO3 dan HCl Hg2Cl2. Kemudian bahan yang sifatnya toksik. Bahan ini dapat menyebabkan kerusakan kesehatan akut atau kronis dan bahkan kematian pada konsentrasi sangat rendah jika masuk ke tubuh melalui inhalasi atau pernafasan, melalui mulut atau kontak dengan kulit. Solvent-solvent seperti metanol dan benzen, karbon tetrakoida, hidrogen sulfida, dan benzena. Ini harus dihindari. Kemudian ada korosif. Bahan ini merusak jaringan hidup. Asam dengan pH kurang dari 2 dan basa pH yang lebih dari 11,5 ditandai sebagai bahan yang korosif. Contoh bahan dengan sifat tersebut misalnya HCl, H2SO4, ataupun NaOH. Kemudian lanjut ke alat-alat lab. Yang pertama ada Erlenmeyer, yaitu sebagai wadah untuk membuat serta mencampur larutan tertentu. Kedua ada gelas kimia atau dikenal sebagai beker glass untuk mencegah kontaminasi berbahaya akibat cairan kimia. Yang ketiga ada pipet tetes sebagai pemindah cairan dalam jumlah kecil. Berikutnya ada gelas ukur untuk menakar cairan tertentu secara tepat dan akurat. Lalu ada tabung reaksi dan rak tabung reaksi, yaitu tabung reaksi untuk mereaksikan zat-zat, kemudian raknya sebagai tempat menaruh tabung reaksi. Yang kelima, pipet volume, yaitu untuk mengambil atau memindahkan cairan dengan volume yang sudah ditentukan. Berikutnya ada labu ukur untuk membuat dan mengencerkan larutan. Kedelapan ada pembakar spiritus, yaitu untuk memanasi larutan atau membakar zat proses percobaan kimia. Terakhir ada buret untuk titrasi dengan presisi tinggi atau keakuratan tinggi, juga untuk mengukur volume suatu larutan. Sebenarnya masih banyak ya alat-alat kimia, cuma hanya sampaikan sedikit di sini karena waktunya juga terbatas. Berikutnya keselamatan kerja di lab. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya ketika masuk lab. Yang pertama, jika mengambil bahan gas berbahaya, kerjakan di lemari asam dan gunakan sarung tangan pelindung. Bahan-bahan kimia yang telah diambil tidak boleh dikembalikan ke dalam botol penyimpanan. Selama kerja di lab, gunakan baju lab lengan panjang atau dikenal sebagai jas lab. Lalu gunakan kacamata pengaman atau kacamata Google. Gunakan sarung tangan seperlunya. Saat membaca tinggi larutan pada buret atau gelas ukur, posisi mata harus sejajar dengan permukaan cairan dalam buret atau gelas ukur. Jangan membau zat kimia langsung dan hidung, tapi kibaskan gas dengan tangan sampai bau tercium. Kemudian jangan makan dan minum di lab. Masuk ke soal pelatihan. Urutan metode ilmiah yang benar adalah untuk yang A kurang tepat, yang B kurang tepat, yang C hampir benar, yang D kurang tepat,
yang E yang tepat. Maka jawabannya yang E. Kenapa? Karena pertama merumuskan masalah, hipotesis, memilih instrumen yang sesuai, mengumpulkan data, menyusun laporan, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Nah, ini tidak harus sama dengan yang saya jelaskan tadi ya, tapi kurang lebih mirip lah begitu. Lalu berikut yang bukan merupakan contoh perilaku ilmiah di laboratorium adalah kenakan jas lab. Itu betul ya. Yang B, gunakan pelindung mata, betul. Yang C, mencicipi bahan kimia di lab. Nah, ini kurang tepat ya. Kita tidak boleh mencicipi bahan kimia ya. Oke, maka ketemu jawabannya yang C. Pertanyaan terakhir, jika di lab terjadi kebakaran saat memanaskan dietileter, tindakan berikut ini sangat tepat dilakukan, kecuali A. Mematikan sumber arus listrik, itu betul. Yang B. Menutup kain basah pada bahan yang terbakar, itu juga betul. Yang C. Memadamkan api dengan apar saat api belum membesar. Apar adalah alat pemadam api ringan. Nah, ini betul juga. Yang D. Meniup api untuk memadamkannya karena nyala api masih kecil. Yang E. Memanggil mobil unit pertolongan bahaya kebakaran terdekat. Manakah yang lebih tepat? Kecuali ya. Nah, yang jawabannya adalah yang D. Meniup api untuk memadamkannya karena nyala api masih kecil. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya ketika di lab. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, selesai video materi kelas 10 terkait metode ilmiah dan keselamatan lab. Semoga bisa bermanfaat. Thanks for